Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah fardhu Isya dan sunnah tarawih malam ke-14 Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat dasar manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari kebergantungan dan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karenanya manusia selalu tidak dapat hidup sendiri. Bahkan digambarkan bagaimana sosok Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah. Walaupun Adam ditempatkan di surga, tersedia segala kenikmatan yang bisa diperoleh, namun Adam pun merasakan kesepian ketika tidak ada orang dari jenis seperti dirinya yang mau bersamanya. Maka diciptakanlah darinya pasangannya, itulah. Dalam kehidupan manusia di dunia, walaupun secara emosional manusia tentunya punya kecenderungan untuk dekat dengan karib kerabatnya. Namun keberadaan tetangga sebagai orang yang tinggal berdekatan dengan kita, ini juga memiliki satu kedudukan dan posisi yang istimewa dalam pandangan agama. Apalagi di tengah bagaimana kehidupan manusia yang sekarang banyak merantau, meninggalkan kampung halamannya. Dia tinggal dalam satu masyarakat yang cukup heterogen, beragam etnis, beragam budaya, beragam bangsa. Maka tentunya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan di tengah masyarakat yang cukup beragam, posisi tetangga adalah bagian dari keluarga yang sangat penting untuk bisa memastikan segala kebutuhan hidup kita dapat tercukupi. Di saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk satu masyarakat baru, gabungan dari kelompok muhajirin, para pendatang, dengan kelompok ansor, para penduduk asal dari kota Madinah. Ketika itu perbauran antara masyarakat ini membentuk satu tipe masyarakat yang tak pernah ada sebelumnya. Di momen itulah ketika banyak orang-orang muhajirin datang hanya membawa baju yang mereka kenakan, maka dipersaudarakanlah muhajirin dan ansor. Bahkan tak jarang tetangga di awal aturan Islam turunkan, didudukkan laksana saudara. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Mazala Jibril yusini bilja hatta dhanantu annahu sayuwaditha." Jibril senantiasa menyampaikan pesan kepadaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira tetangga itu pun dapat warisan. Ini potret gambaran bagaimana posisi tetangga begitu penting. Walaupun tetangga itu tidak dihubungkan dengan ikatan darah dengan kita, tapi keberadaannya menjadi orang terdekat bagi kita, maka berkasih, bersayang, dan menjunjung tinggi adab bertetangga menjadi sebuah keharusan.
Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain pernah mengecam sampai bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman. Demi Allah tak beriman. Demi Allah tak beriman. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapa yang tak beriman? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab, man bata syab'an wa jaruhu ila jambihi jami'. Orang yang tertidur pulas karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tak bisa tidur karena kelaparan. Jemaah Allah, hadis ini mencerminkan kepada kita di antara adab bertetangga adalah bagaimana antar sesama tetangga perlu untuk saling mendukung dan mensupport. Tak boleh kita hidup nyaman sedangkan tetangga kita dalam kondisi lapar, dalam kondisi susah. Karena sesungguhnya kehidupan ini laksana roda yang mungkin saat ini kita dalam kondisi senang, tetangga kita dalam kondisi susah. Tapi ketika waktu berputar, bisa saja kondisi menjadi berubah. Kita yang dulu senang sekarang susah, tetangga yang dulu susah sekarang berubah menjadi senang. Maka dari itu pentingnya memiliki rasa kepedulian sebagai bagian dari anak tetangga. Kemudian Islam juga mengecam segala bentuk sikap yang dapat menyakiti tetangga. Di zaman Nabi ada seseorang yang membuang sampah dan limbah rumah tangga ke pekarangan tetangganya, sehingga tetangga itu komplain, tapi dia tak peduli. Akhirnya sang tetangga datang menghadap Rasulullah, menyampaikan kesewenang-wenangan tetangganya yang lain. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, kalau engkau tak rela apa yang dibuat oleh tetanggamu, kau bisa menunjukkan penolakanmu terhadap perbuatannya. Sehingga hadis tadi menjadi landasan hukum demonstrasi dalam Islam. Pernah tetangga mengeluhkan komplainnya yang tak diterge dan tidak dipedulikan oleh tetangga yang lain, sehingga dia duduk di pinggir jalan menyampaikan keburukan tetangganya. Dan Nabi mendiamkan, menunjukkan Rasulullah SAW dalam hal ini merelakan dan mengakui perbuatan itu diberikan sebagai balasan kepada seorang tetangga yang tak memperhatikan hak-hak tetangganya yang lain. Para hadirin rahimahullah, tetangga dalam Islam dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, tetangga yang paling erat adalah mereka yang bertetangga satu akidah dengan kita dan terhubung juga dengan ikatan darah dengan kita. Maka tetangga yang seperti ini punya 3 hak. Haknya sebagai saudara dan kerabat, haknya sebagai seorang muslim, dan haknya sebagai tetangga. Ini tak boleh diabaikan. Yang kedua, ada tetangga satu akidah dengan kita, tetapi dia tak dihubungkan dengan hubungan darah. Maka baginya 2 hak. Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Hak sebagai muslim, kalau lupa hendaklah mengucap salam, kalau sakit hendaklah dijenguk, kalau dia minta nasihat, nasihatilah dia, kalau dia minta bantuan, berikan bantuan, kalau dia meninggal, lakukan fardu kifayah untuknya. Ini. Tapi ada tetangga level yang ketiga, itulah tetangga yang tak dihubungkan dengan ikatan akidah. Bahkan tetangga yang berbeda agama sekalipun dengan kita, tetap harus dijunjung hak-haknya sebagai tetangga. Bagaimana dulu ada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, tetangganya Yahudi. Setiap kali dia kurban, dapat bagian untuk orang yang berkurban, dari bagian yang berkurban disisihkannya untuk tetangganya yang Yahudi. Ini menunjukkan puasanya peduli. Ketika tetangganya sakit, dia datang menjenguk. Bahkan berapa banyak tetangga Rasulullah
dari golongan orang-orang Yahudi. Walaupun dia benci sama Nabi, tapi karena Nabi tunjukkan adab bertetangga yang baik, akhirnya si Yahudi tadi di momen sakaratul maut justru menyuruh putranya untuk bersyahadat dan menjadi bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu bentuk dakwah. Ya, jamaah rahimahullah. Bagaimana sebenarnya hitungan tetangga? Tidak ada ketentuan yang paling tepat sebenarnya untuk mengukur siapa yang dianggap tetangga dan siapa yang bukan tetangga. Tapi mengacu kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW, la salata li jari masjid illa fi masjid. Tak sempurna salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Para ulama menjelaskan siapa yang dimaksud dengan tetangga masjid. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan yang tergolong tetangga masjid adalah mereka yang berjarak radius 40 rumah dari masjid, dari berbagai penjuru. Jadi artinya kita sekarang mengenal istilah RT, RW, ada juga istilah lingkungan. Pada dasarnya inilah bentuk-bentuk dari bagaimana kita mengukur ketertetanggaan. Ya, siapa yang mungkin satu lingkungan dengan kita, berbagi masjid dengan kita, apa-apa kegiatan di masyarakat gotong royong dilakukan bersama, maka sungguhnya mereka tetangga kita. Yang tentunya ada kewajiban bagi kita, apalagi mereka itu muslim, apalagi ketika ada ikatan darah yang menghubungkan kita dengan mereka. Para hadirin yang saya muliakan, bulan Ramadan, bulan di mana kita harus lebih peduli dengan tetangga kita. Bukan berarti di luar Ramadan tak peduli, tapi bagaimana kebiasaan dan budaya yang berkembang di belakang kita. Nabi lah yang mengajarkan, kalau kau masak maka perbanyak kuahnya agar kau bisa berbagi dengan tetanggamu. Apabila kita memasak kue dan panganan untuk berbuka dalam jumlah yang banyak, jangan lupa untuk diberikan juga kepada orang-orang yang ada sekitar. Ini bagian dari adab. Apalagi dikatakan siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, baginya pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mudah-mudahan kita bisa jaga nilai-nilai bertetangga yang baik, karena sesungguhnya kesaksian para tetangga tentang bagaimana hidup kita itu diantara kesaksian yang paling valid. Karena orang yang paling kenal siapa kita adalah orang yang hidup di satu lingkungan dengan kita. Kalau orang cuma sekedar bersama di waktu kerja, berapa lama di kerja itu? 8 jam. Tapi orang yang bertetangga tahu itu, sehingga bagian dari ada tetangga adalah menjaga aib dan kekurangan tetangga. Jangan kalau ada kekurangan makin diviralkan, makin diberitahukan, makin dipermalukan. Tapi kita jadi sebagai pakaian yang saling menutupi kekurangan yang satu dengan yang lain.